Hari ini aku bakalan ngejelasin materi yang memang basic banget, dan materi ini itu dipelajari dari mulai anak SD sampai anak SMA. Wah, gila banget sih ya. Bahkan yang kuliahnya di FKIP terus jurusannya itu PGSD pasti ketemu lagi nih dengan materi peluang ini. Yang penting kalian fokus dan kalian mau belajar. Insya Allah materi ini bisa kalian ramu dan bisa kalian pahami secepat mungkin. Nah, langsung aja kita ke materinya guys. Peluang matematika. Sebelum kita bicara banyak soal peluang, kita tuh harus tahu si peluang ini apa sih? Artinya peluang itu apa gitu ya. Nah, peluang atau kebolehjadian atau juga dikenal sebagai probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas di dalam peluang itu, setelah kita sudah tahu arti daripada peluang itu apa, yang pertama yaitu peluang empirik atau frekuensi relatif. Sebetulnya peluang empirik atau frekuensi relatif ini sama, definisinya, rumusnya, sampai cara pengerjaannya pun sama, hanya beda namanya saja, ada peluang empirik dan juga ada frekuensi relatif. Nah, sebelum kita ke rumus dan ke soalnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih peluang empirik atau frekuensi relatif ini? Nah, jadi peluang empirik itu perbandingan antara frekuensi kejadian atau NA terhadap percobaan yang dilakukan atau NS. Nah, di sini aku langsung ambil soal biar kalian langsung paham gitu maksud daripada pengertiannya itu. Pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 30 kali, ternyata tim Indonesia menang 18 kali, seri 8 kali, dan kalah 2 kali dari data yang sudah ada. Jika tim Indonesia bertanding sekali lagi, berapakah peluang tim Indonesia akan menang? Nah, jawabannya itu di sini NS sama dengan 30. Kenapa sih NS-nya 30? Nah, di sini kan dijelaskan bahwa NS adalah percobaan yang dilakukan. Nah, percobaan yang dilakukannya ini pertandingan sepak bola sebanyak 30 kali. Berarti NS-nya itu 30, pertandingan sepak bola dilaksanakan. Terus NA-nya ini 18. Kenapa sih NA-nya 18 gitu ya? Karena NA itu frekuensi kejadian. Nah, kejadian Indonesia menangnya selama 30 kali pertandingan tuh berapa kali sih Indonesia menangnya gitu. Nah, menangnya di sini 18 kali. Jadi NA-nya itu 18. Ya, terus penyelesaiannya seperti ini. Peluang tim Indonesia menang artinya kalau dilakukan sekali lagi pertandingannya nih, peluang kan kemungkinan atau kebolehjadian. Nah, peluangnya adalah 18/30. Karena apa? Karena peluang empirik ini rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS. Nah, NA-nya kan 18, kita masukin 18. NS-nya 30, NS-nya 30. Nah, kita masukinlah 30. Nah, dari situ kita bisa sederhanakan angkanya. Berapa gitu kan? 18/30 kita sederhanakan jadi 3/5. Dari mana 3/5 ini? Nah, masing-masing angka itu kita bagi 6. Kita bagi 6 masing-masing. 18 bagi 6, 30 bagi 6. Tapi kita tidak usah dicantumkan 6-nya ya. Kita langsung saja masing-masing dibagi 6, maka hasilnya kan akan sederhana. Jadi kalau di peluang itu, selama angkanya masih bisa kita sederhanakan, itu boleh disederhanakan. Oke, baik, selanjutnya setelah peluang empirik dan frekuensi relatif, kita juga akan bahas ruang sampel dan titik sampel. Nah, kalian itu harus benar-benar paham nih maksud daripada ruang sampel dan titik sampel. Karena di
materi peluang ini tuh sangat penting dan bisa mengakibatkan kalian itu berhasil atau tidak dalam mempelajari materi peluang ini, karena ruang sampel dan titik sampel itu benar-benar kita cari dan kita hitung hasilnya gitu. Jadi kalian harus benar-benar paham apa sih ruang sampel, apa sih titik sampel gitu ya. Di sini aku akan jelasin. Ruang sampel itu biasanya menggunakan lambangnya itu huruf S. Ruang sampel biasanya punya lambang huruf S. Jadi, ruang sampel yaitu himpunan semua kejadian yang mungkin dari suatu percobaan, seperti itu. Nah, itu pengertian dari si ruang sampel. Selanjutnya, titik sampel. Apa sih titik sampel itu? Nah, kalau titik sampel ini adalah bagian-bagian daripada ruang sampel. Jadi, pengertian yang mudah kita pahaminya itu, kalau ruang sampel itu struktur utamanya. Nah, titik sampel itu penyusun-penyusun daripada unsur utamanya. Jadi, yang ada di dalam yang membangun si unsur utama itu namanya titik sampel, guys. Nah, di sini aku langsung ambil contoh biar kalian bisa langsung bedain antara ruang sampel dan titik sampel. Contohnya, aku ngambil pelemparan sebuah koin. Koin itu sisinya ada 2, ada angka dan ada gambar. Di sini S itu melambangkan ruang sampel. Ruang sampelnya A dengan G. A dengan G ini mewakili sisi angka dan sisi gambar yang berada di sebuah koin. Nah, sedangkan anggota atau bagian dari ruang sampelnya adalah masing-masing sisi angka atau gambar tersebut dinamakan titik sampel. Nah, kalau angka dan gambar terus ada lambang S berarti terus dikurung, itu berarti kan ruang sampel. Nah, si titik sampelnya ini masing-masingnya gitu. Kalau angka ya angka, gambar ya gambar. Nah, itu namanya titik sampel ya, guys. Terus lanjut. Di sini aku bakal bahas mengenai peluang teoretik. Nah, tadi kita udah bahas ya mengenai peluang empirik. Sekarang peluang teoretik. Kalau tadi peluang empirik itu peluang yang dihasilkan oleh sebuah percobaan. Nah, kalau si peluang teoretik ini bukan seperti itu ya deskripsinya. Jadi aku memahaminya, peluang teoretik ini adalah peluang yang didapatkan dari rumus. Jadi kita langsung bahas rumusnya. Rumusnya PA sama dengan NA per NS. Jadi PA itu peluang A, sama dengan NA itu banyaknya kejadian. Nah, NS-nya itu banyaknya percobaan. Nah, di sini aku langsung ambil contoh. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu 5 atau 6. Jawab. Aku di sini jawabannya aku tuliskan S itu, jangan lupa S itu tanda atau lambang dari ruang sampel. Terus aku tuliskan, biasanya kita ingat-ingat dulu, dadu itu sisinya ada 6. Yang normal, dadu ada 6, koin itu ada 2. Nah, di sini contohnya itu, contoh soalnya pada pelemparan sebuah dadu. Sebuah dadu, berarti dadunya ini 1 ya, guys. Nah, kalau sebuah dadu berarti sisinya kan ada 6. Berarti ruang sampel dari dadu itu sisi 1, 2, 3, sampai 6. Berarti dengan kata lain jumlah ruang sampelnya itu 6 atau NS-nya itu 6. Terus di sini kan kita cari mata dadu 5 atau 6. Nah, dalam satu dadu sisi angka 5 dengan 6 itu masing-masing hanya memiliki 1. Berarti mata dadu 5 atau 6 itu NA-nya 2. Penyelesaiannya peluang A sama dengan
NA dibagi atau NA per NS, terus sama dengan kita masukkan angkanya. NA-nya kan 2 atau mata dadu 5 dan 6-nya itu 2, masing-masing 1. Terus jumlah ruang sampelnya kan 6, jadi 2 per 6. Nah, tadi aku udah jelasin juga kalau di peluang ini kita boleh menyederhanakan hasilnya. Jadi 2 per 6 ini masih bisa kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi hasil akhirnya 1/3. Seperti itu. Selanjutnya topik yang akan kita bahas adalah peluang komplement. Sebelum aku bacain deskripsinya panjang-panjang dan kalian gak bakal paham, di sini aku langsung kasih ilustrasi aja. Aku berharap dengan ilustrasi ini kalian itu bakal lebih mudah untuk memahami apa sih maksud dari peluang komplement gitu ya. Jadi yang pertama ilustrasinya itu peluang hari ini turun hujan adalah 0,7. Peluang hari ini tidak turun hujan 0,3. Yang kedua ilustrasinya adalah peluang Ali menang dalam lomba 0,85. Peluang Ali kalah lomba 0,15. Nah, dari ilustrasi itu bisa disimpulkan dari pola yang pertama dengan pola yang kedua itu bahwa pernyataan yang pertama dengan pernyataan berikutnya itu saling berlawanan atau saling bertentangan. Jadi peluang komplement itu ya peluang yang saling berlawanan, yang saling bertentangan gitu ya. Terus pola yang kedua yang perlu diperhatikan adalah dari pernyataan pertama kita baca lagi ya. Peluang hari ini turun hujan 0,7. Peluang hari ini tidak turun hujan 0,3. Nah, 0,7 dengan 0,3 menghasilkan angka 1,00. Yang kedua, pernyataan kedua, peluang Ali menang dalam lomba 0,85. Peluang Ali kalah dalam lomba 0,15. Nah, kalau diperhatikan 0,85 dengan 0,15 ini hasilnya kalau dijumlahkan itu 1,00. Yang pertama juga kalau dijumlahkan 1,00. Berarti si peluang komplement ini mencari pasangan hingga dia genap, angkanya itu 1. Jadi berapapun angkanya, yang ia cari adalah menggenapkan angka tersebut sampai ke angka 1. Nah, bisa kita simpulkan dan rumuskan. Peluang A dijumlah dengan peluang komplement A sama dengan 1. Jadi peluang yang ada dijumlahkan dengan peluang komplement sama dengan 1 hasilnya. Pokoknya berapapun angkanya hasilnya harus 1. Dan peluang komplement itu peluang yang saling bertentangan atau berlawanan ya guys. Lanjut, di sini kita langsung ke contoh soal peluang komplement. Nah, contoh soalnya yang pertama, pada pelemparan sebuah koin memungkinkan untuk muncul sisi angka 0,5. Lalu, berapakah kemungkinan munculnya sisi gambar? Jawabannya PA, peluang A. Angka artinya peluang angka 0,5. Nah, terus peluang komplementnya kan belum kita ketahui, tapi secara logika 0,5 ditambah berapa sih agar hasilnya itu genap 1 gitu ya. Berarti kan yang bukan angka atau sisi gambar itu masih punya kemungkinan dia juga bakal muncul itu 0,5. Berarti peluang A dijumlah dengan peluang komplement A 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1. Berarti peluang muncul angka
itu 0,5 dan peluang munculnya sisi bukan angka juga 0,5. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas frekuensi harapan. Sebelum kita bicara frekuensi harapan itu yang gimana-gimana banget, aku udah ngeringkas dan ringkasan ini aku buat sesimpel mungkin agar kalian itu bisa paham, karena aku juga cara memahaminya seperti ini. Yang pertama itu apa sih frekuensi harapan? Frekuensi harapan adalah frekuensi yang diharapkan muncul dan ideal hasilnya. Ya, rasionalnya gini aja, frekuensi harapan. Kita garis besarkan harapan. Kita kan boleh gitu ya berharap gitu. Dan setiap kita berharap, otomatis kita tuh berharap dengan hasil yang ideal dan maksimal gitu ya. Tapi lagi-lagi matematika itu pelajaran yang nyata dan harus dibuktikan dengan rumus gitu ya. Jadi berharap itu boleh aja, tapi tetap harus ikut perhitungan yang betul ya guys. Tapi kalau untuk memahaminya seperti itu boleh, agar kita itu bisa mudah memahami saja gitu maksudnya. Terus setelah kita tahu frekuensi harapan itu apa, kita lanjut ke rumusnya. Rumusnya itu frekuensi harapan A sama dengan peluang A dikali banyaknya percobaan. Nah, rumusnya itu wajib diingat ya, karena materi peluang ini ada di SD, ada di SMP, ada di SMA, bahkan di perguruan tinggi juga ada gitu, di jurusan yang memang linear dengan dunia pendidikan gitu. Biasanya itu ada. Rumusnya wajib diingat, tapi mantan tidak perlu diingat guys. Oke, baik, itu hanya intermezzo sedikit saja biar kita nggak terlalu tegang, karena dari tadi kita tuh udah ngomongin materi terus, bosen mungkin ya. Lanjut, biar kita mudah memahami lagi, kita langsung ke contohnya aja guys. Nah, di sini aku tulis contohnya itu pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 600 kali, tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu 3. Nah, ini sebuah dadu, berarti dadunya 1. Nah, banyaknya pelemparannya ini 600 kali. Dilempar nih si dadu 600 kali. Wah, capek banget ya. Terus, kita tuh berharap frekuensi harapannya itu yang muncul mata dadu 3. Nah, di sini jawabannya itu, S itu, jangan lupa, S itu lambang yang menandakan itu adalah ruang sampel. Ruang sampel dadu itu sisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti NS-nya itu 6. Nah, mata dadunya itu 3. Mata dadu yang diharapkan keluar itu 3. Nah, dari satu dadu angka 3-nya, sisi angka 3 itu ada berapa? Ada 1. Berarti NA-nya itu 1. Jadi, frekuensi harapan A sama dengan peluang A dikali banyaknya percobaan. Frekuensi harapan A sama dengan 1. 1 itu dari si NA ya. Terus 6 itu dari jumlah ruang sampel. Terus dikali N itu banyaknya percobaan, banyaknya pelemparan. Nah, di sini pelemparannya itu 600 kali. Kita tulis 600 kali. Untuk memudahkan kita mengerjakan operasi seperti ini, kita coret aja angka 6-nya. Lalu kita majukan angka 1-nya. Jadi, frekuensi harapan A sama dengan 100 kali. Jadi, dari contoh ini katanya si mata dadu 3 ini munculnya 100 kali dalam 600 kali pelemparan, guys. Terima kasih, selamat belajar, dears. Terus semangat, tetap latihan. Kalau masih salah, belajar lagi sampai kita bisa. Pokoknya cukup sekian dari aku. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Bila ada pertanyaan ataupun ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung di komen aja guys. Untuk kemajuan channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe.
Jangan lupa share juga ya guys, agar channel ini berkembang dan agar aku terus semangat buat video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.